Kali ini kita akan mempelajari tentang materi AKDA. Ini ada nilai normal yang perlu diingat untuk menjawab atau menginterpretasikan nilai AKDA. Yang pertama itu adalah pH. Normalnya itu 7,35 sampai 7,45. Ini merupakan keseimbangan asam basa dalam darah. Kedua itu PaCO2. Normalnya 35 sampai 45. Merupakan asam respiratori dari paru-paru. Yang ketiga itu HCO3 negatif, normalnya 22 sampai 26. Ini merupakan basa metabolik dari ginjal. Yang keempat itu PaO2, normalnya itu 80 sampai 100. Ini merupakan tekanan parsial oksigen. Dan yang terakhir SaO2, normalnya di atas 95%. Ini merupakan saturasi oksigen. Langkah-langkah interpretasi nilai AKDA ada 4 metode. Langkah pertama itu cek pH-nya. Jika pH kurang dari 7,35, berarti darah terlalu asam atau asidosis. Jika pH di atas 7,45, berarti darah terlalu basah atau alkalosis. Normalnya 7,35 sampai 7,45. Tapi ini tergantung dari soal hukumnya ya, teman-teman. Soal yang lainnya biasanya itu ada dikasih tahu nilai-nilai normalnya. Jadi yang perlu kita ingat itu kalau di bawahnya itu terlalu asam atau yang misalnya dia meningkat itu berarti terlalu basah. Itu juga yang harus kita ingat. Oke. Langkah kedua, cari penyebab utama gangguan primer. Setelah mengetahui pH, tentukan apakah masalahnya dari paru-paru, respiratori, atau dari ginjal metabolik. Yang pertama untuk masalah respiratori. PaCO2 dan pH bergerak berlawan arah. Jika pH turun atau asidosis dan PaCO2 naik, itu adalah asidosis respiratorik. Jika pH naik atau alkalosis dan PaCO2 turun, itu adalah alkalosis respiratorik. Dan yang kedua, untuk masalah metabolik, HCO3 negatif dan pH bergerak searah. Jika pH turun atau asidosis dan HCO3 negatif turun, itu adalah asidosis metabolik. Jika pH naik atau alkalosis dan HCO3 negatif naik, itu adalah alkalosis metabolik. Langkah ketiga, tentukan status kompensasi. Kompensasi adalah upaya tubuh untuk mengembalikan pH ke normal. Yang pertama, gangguan primer respiratorik. Ginjal akan mengubah kadar HCO3 negatif. Kedua itu gangguan primer metabolik. Paru-paru akan mengubah kadar PaCO2. Ada 3 status kompensasi. Yang pertama itu tidak ada kompensasi jika pH abnormal, salah satu nilai PaCO2 atau HCO3 negatif abnormal, sedangkan nilai lainnya normal. Status kompensasi sebagian jika pH, PaCO2, dan HCO3 negatif semuanya abnormal. Tubuh sedang berusaha mengkompensasi, tapi pH belum kembali normal. Dan yang ketiga, status kompensasi penuh. Jika pH kembali normal, namun PaCO2 dan HCO3 negatif keduanya abnormal. Selanjutnya, langkah keempat, evaluasi status oksigenasi. Terakhir, lihat PaO2 dan SaO2. PaO2 di bawah 80 atau SaO2 di bawah 95 menunjukkan hipoksemia atau kekurangan oksigen dalam darah. Ini ada tabel ringkasan. Yang pertama itu asidosis respiratorik, pH-nya itu rendah, PaCO2-nya itu tinggi, HCO3 negatif, normal, atau tinggi jika kompensasi. Contoh kondisinya itu PPOK, depresi pernapasan, misalnya overdosis opiat. Kedua, ada alkalosis respiratorik. pH-nya tinggi, PaCO2-nya rendah, HCO3 negatifnya normal atau rendah jika kompensasi. Contoh kondisinya itu hiperventilasi, misalnya cemas dan nyeri. Yang ketiga itu ada asidosis metabolik. pH-nya itu rendah, PaCO2 normal atau
Rendah jika kompensasi, HCO3 negatifnya itu rendah. Contoh kondisinya, ketoasidosis diabetik, gagal ginjal, diare berat. Alkalosis metabolik, pH-nya itu tinggi, PaCO2-nya itu normal, atau tinggi jika kompensasi, HCO3 negatifnya tinggi. Contoh kondisinya ini muntah berlebihan dan penggunaan diuretik. Cara jitu untuk soal yang terkompensasi penuh, yang pertama itu pH harus di antara 7,35 sampai 7,45 atau harus dalam batas normal. Kedua, tentukan pH lebih mengarah ke asidosis atau ke alkalosis. Ketiga, jika sudah ditemukan pH-nya mengarah ke sisi mana, sekarang tentukan PaCO2 dan HCO3 negatifnya. Mana yang sama dengan ketentuan mengikuti aturan pH. Oke, sekian video kali ini. Aku harap teman-teman bisa menghafal cara untuk menginterpretasikan akda dan dapat mengerjakan soal dengan cepat dan juga benar. Untuk teman-teman yang lainnya, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tunggu videoku selanjutnya untuk mengenai soal-soal akda. Bye-bye.